terhormat Bapak Kepala SMN 1 Wajah yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Sukodono, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Calon Guru Penggerak, Ibu Ulin dan Pak Didi, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin. Pada kesempatan hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sudah diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasa, serta bisa hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat dan salam telah kita berikan kehadiran kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya besok yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan diseminasi dimulai, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara yang terangkai sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan Kepala SMN 1 Wajah, acara yang keempat presentasi budaya positif dari calon guru penggerak. Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita buka kegiatan ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Terima kasih. Menempati acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Maryati SPD. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Untuk menempati acara yang berikutnya yaitu sambutan Kepala SMPN Negeri 1 Aceh yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Bapak Dr. Andes Sukodono. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sukodono dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Ulin dan juga Pak Ikit selaku calon guru penggerak sekaligus sebagai desiminator dalam kegiatan desiminasi pagi ini. Yang saya hormati rekan-rekan peserta kegiatan desiminasi pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, sebagai insan Pancasila dan insan beragama tidak semestinya kita tak henti-hentinya selalu mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan izin dan ridho dan karunia-Nya. Pada pagi ini masih diperkenankan untuk bisa bersuara kembali dalam kondisi sehat dan dalam keadaan selamat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan bagi dunia alam, teladan seluruh umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dihapus sebagai umatnya dan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mestinya yang harus bicara di depan ini mestinya itu beliau Bapak Kepala Sekolah, tapi karena beliau pagi ini ada di MPET 2, maka ada istilah tidak ada utang main bakar jadi. Jadi saya mencoba untuk menghadirkan posisi beliau yang kaitannya dengan kegiatan desiminasi pagi ini. Kami atas nama sekolah menyampaikan terima kasih sekali adanya kegiatan ini, kegiatan desiminasi ini, dan kegiatan desiminasi ini adalah memang suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh semua calon guru penggerak. Jadi tidak hanya terbatas di Gajah, jadi semua calon guru penggerak itu adalah memang wajib melakukan desiminasi. Dan idealnya desiminasi itu ada tidak hanya sekali. Desiminasi itu idealnya itu dilakukan terus-menerus beberapa kali. Karena apa? Desiminasi itu ada tujuan sasaran targetnya itu adalah mengajak, memotivasi Bapak Ibu guru lainnya untuk bisa bergabung di dalam program guru penggerak yang saat ini jenjang-jenjangnya dilaksanakan canangkan oleh pemerintah, khususnya di dunia pendidikan. Jadi target sasarannya adalah Bapak Ibu guru yang lain. Dengan penyajian ini mungkin nanti akan termotivasi, ya, bisa bergabung, tergerak hatinya, mindsetnya bisa berubah untuk bisa tertarik atau dengan kegiatan atau masuk daftar guru penggerak. Apalagi Bapak Ibu yang kira-kira punya untuk meniti karir ke depan, ini satu-satunya jalan untuk menuju meniti karir ke depan ini adalah peluang yang paling memungkinkan, yang paling peluang emas adalah untuk bisa masuk menjadi guru penggerak. Karena apa? Karena banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya sertifikasi guru penggerak. Salah satunya adalah guru penggerak itu menjadi syarat utama untuk menjadi kepala sekolah. Jadi pada waktu kemarin sudah kami sampaikan Permendikbud nomor 40 tahun 2001, salah satu syarat untuk jadi kepala sekolah itu harus punya sertifikat guru penggerak, meskipun syarat-syarat lain yang masih banyak lagi. Di antaranya adalah harus S1, harus guru bersertifikat punya sertif, harus pangkatnya adalah penata muda tingkat 1 3B,
kemudian maksimal umurnya 56 tahun, ya. Itu syarat-syaratnya yang harus tapi ada satu syarat yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu harus punya sertifikat guru penggerak. Makanya untuk saat ini untuk pengangkatan kepala sekolah sedikit agak tertunda karena memang Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak ini sangat-sangat terbatas. Dan sebetulnya untuk mengikuti guru penggerak, calon guru penggerak ini juga tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Karena apa? Baik guru yang P3K, bahkan yang honorer pun itu bisa menjadi calon guru penggerak. Yang penting itu adalah sudah masuk dalam Dapodik. Jadi kalau sudah masuk dalam Dapodik, maka guru itu apakah P3K, apakah PNS, P3K maupun honorer, itu semuanya bisa mendaftar masuk menjadi calon guru penggerak. Yang penting syaratnya harus S1 maupun D4 dan sudah masuk dalam data Dapodik. Sementara untuk usia itu adalah maksimal untuk bisa masuk guru penggerak itu adalah maksimal adalah 50 tahun. Jadi kalau selebihnya 50 tahun ya untuk aturan saat ini mungkin sudah sedikit agak kedaluarsa gitu ya. Jadi maksimal itu usianya 50. Oleh karena itu, bagi yang sekiranya itu usianya masih di bawah 50 tahun, peluang emas ya. Jadi lagi usianya belum atau tidak lebih dari 50 masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti guru penggerak. Dan kalau sudah bisa mengikuti guru penggerak, sertifikatnya yang memang luar biasa. Bahkan saya dengar ada isu guru penggerak itu kalau sudah dapat guru penggerak itu mendapatkan tambahan gaji sampai 1.500.000 sekian. Tidak ada tapi wacananya ada seperti itu. Karena untuk tingkat SD dan SMP itu masuk kategori kelompok 1A. Jadi ada hierarki 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi ada 4 kelompok. Ya mungkin itu untuk realisasi mungkin belum ada, tapi wacana-wacana seperti itu di media massa dan sebagainya itu kan sudah ramai sekali. Ya mudah-mudahan itu wacana itu tidak hanya sekedar berita, tapi betul-betul fakta. Ya. Karena ada tambahan. Dan bahkan kelebihan kalau sudah punya sertifikat guru penggerak itu bagi Bapak Ibu guru yang belum PPD tanpa pretest itu langsung. Paling-paling kalau guru penggerak itu kan lamanya kan 9 bulan ya, 9 bulan. Jadi kalau sudah 9 bulan dilalui kegiatannya, nanti akan ada pernyataan terus dan tidaknya. Ya memang persis sama bayi dalam kandungan gitu. Jadi 9 bulan Bu, untuk seperti kulit dan adidi ini lama kegiatannya untuk calon guru penggerak sampai 9 bulan. Dan bahkan sertifikat guru penggerak ini juga diakui jam pelajaran, ya tidak main-main. Kalau sertifikat guru penggerak ini hampir diakui sampai 300 lebih jumlah jam pelajaran. Jadi kalau misalkan kita ikut pelatihan 32 jam selama beberapa hari, ya ini diakui sampai 300, sekitar 306 sampai 310 jam pelajaran. Jadi itulah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh pemerintah melalui guru penggerak. Dan bahkan Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat guru penggerak langsung bisa diangkat menjadi pengawas. Itu sesuai dengan Permendiknya. Kalaupun saat ini belum ada, mungkin masih dalam proses Ibu. Ya mudah-mudahan termasuk Bu Beta ini adalah nanti bisa diangkat sebagai pengawas ini.
Jadi kadang kita ada dua istilah yang kadang-kadang kita bisa membingungkan. Ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Kadang kita sering mendengar sekolah penggerak dan guru penggerak. Ini meskipun sama-sama kalimatnya sama-sama penggerak, tapi konteksnya itu berbeda. Konteksnya berbeda. Kalau sekolah penggerak ini hubungannya dengan kualitas pendidikan. Tapi kalau guru penggerak ini targetnya adalah masa kepemimpinan. Jadi itu dua istilah yang berbeda, dan kadang-kadang juga ada dua istilah yang berbeda juga. Kadang-kadang apa sih bedanya diseminasi dan sosialisasi? Nah, ini juga kadang-kadang kalimatnya terdengar sama, ini maknanya sangat berbeda. Jadi sama-sama publikasi informasi, tapi kalau diseminasi ini adalah konteksnya itu adalah ilmiah. Jadi ide, gagasan, inovasi. Tapi kalau sosialisasi adalah sekedar penyampaian informasi supaya masyarakat luas itu paham atau mengerti itu sampai di situ, tapi tidak sampai mengarah ke hal-hal yang sifatnya inovasi dan ilmiah. Sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi memang saya merasa tidak bijaksana kalau berlama-lama. Acaranya masih banyak, karena nanti akan presentasi. Oleh karena itu harapan kami atas nama sekolah, dengan adanya kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh diseminator, yaitu Bu Rin dan Pak Didik, mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru itu kita di SMP Negeri Siatung Gajah bisa termotivasi, bisa tergerak hatinya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rin dan Pak Didik, utamanya adalah yang sudah dilakukan oleh Bu Zubaida yang sudah lulus sebagai guru penggerak. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini nanti bisa lancar, mohon untuk bisa diikuti sampai selesai, sehingga apa yang disampaikan kedua ini penyaji diseminasi betul-betul membawa manfaat dan kebarukan dan sesuai apa yang menjadi tujuan daripada kegiatan hari ini. Saya kira itu yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk menambah tema yang berikutnya, yaitu presentasi dari Jalan Borobudur kepada Ibu Ulil SPDI MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gajah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Tugas Sukodono, yang terhormat teman-teman guru semua yang bersedia menyediakan waktunya yang memang sangat padat itu pada pagi hari ini. Terima kasih sekali kami ucapkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya Ulil Hikmah SPD MPD
Didik Royandana SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Gajah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salam serta salam tak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, jadi ini adalah bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak mengadakan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, yang mana tentang budaya positif ini sudah kami modulnya atau pembelajarannya sudah kami dapatkan pada bulan kemarin, yaitu pada modul 1.4 ya Pak Didik. Jadi tugas kami selanjutnya adalah apa yang sudah kami dapatkan, entah itu dari pengajar praktik, fasilitator atau instruktur. Tugas kami selanjutnya adalah untuk mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru semua dan kemudian menerangkan bahwa ternyata memang ada yang namanya budaya positif tersebut. Langsung saja. Ya, konsep inti budaya positif di situ ada pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini memang banyak sekali di modul ini, jadi ya memang seperti ini nanti akan kami terangkan satu persatu nih Bapak Ibu. Nanti misalnya dalam perjalanan ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu, maka bisa ditanyakan kepada kami langsung. Pak Didik, aku nggak usah pakai ini saja. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Maksudnya adalah di sini paradigma baru atau cara berpikir baru, di mana kemarin kita memposisikan siswa sebagai objek pendidikan. Dengan paradigma baru ini siswa dijadikan sebagai subjek dengan segala perbedaan potensi yang dimiliki oleh siswa. Siswa tidak semuanya sama dalam potensinya. Berbekal dari hal tersebut, maka dalam pembelajaran kita tidak boleh gebuk roto. Maksudnya adalah seperti evaluasi satu kelas memakai soal yang sama, tidak seperti itu. Itu contoh kecil dari berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi entah itu konten atau isinya atau evaluasinya itu bisa berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain berdasarkan minat dan bakat serta kemampuan siswa tersebut. Itu yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang selama ini kita lakukan kan pasti misalnya tes formatif harus mengetahui sama semua, kemudian tes sumatif sama semua, hasilnya juga bentuknya nilai sama semua. Padahal mungkin saja siswa mungkin dia agak males kalau misal hanya garap-garap soal saja, tapi dia lebih senang pada hal-hal yang seperti yang kreatif seperti menggambar dan sebagainya. Nah itu seharusnya bisa disesuaikan dengan minat dan bakat tersebut. Lah kita tahu minat dan bakatnya dari mana? Dari tes awal yang kemarin sudah kita laksanakan saat kelas 7 setelah
acara MPLS kemarin ada yang namanya tes minat dan bakat. Itu dari situ kita tahu bahwa ternyata minat dan bakat satu siswa dengan siswa yang lain memang berbeda. Dalam pelaksanaannya memang secara garis besar belum dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gajah. Maka dari itu dalam diseminasi ini kami memberikan masukan, misal seperti itu dilaksanakan, kita coba bareng-bareng, Mbok menawa nanti antusiasme bocah meningkat daripada hari-hari atau waktu-waktu sebelumnya. Karena bocah merasa mereka sudah tahu potensinya di mana, kemudian guru juga mendukung, dan dari hal tersebut maka anak-anak akan semakin enjoy dalam pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini kita ngomong ke ilusi, maksudnya adalah pemahaman kita selama ini bahwa hal tersebut benar ternyata salah. Yang pertama adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya di situ adalah kita di stakeholder SMP Negeri 1 Gajah itu kan sebagai orang dewasa. Biasanya kita lebih dalam pendekatan dengan murid itu lebih cenderung memaksa dengan segala peraturan-peraturan yang kita laksanakan. Itu dalam skala dalam waktu dekat itu memang kelihatan ada hasilnya, di mana anak-anak memang akan patuh pada peraturan, tapi patuhnya anak-anak itu tidak berasal dari intern mereka sendiri, tapi karena takut untuk dihukum atau menghindari hukuman. Itu seakan-akan memang baik, tapi untuk jangka panjangnya tidak begitu baik. Itu yang dimaksud dengan miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai orang dewasa terhadap murid-muridnya. Ada pertanyaan sampai sini? Gambar sebagai pemanis. Iya, sudah manis. Gambarnya tak manis. Selanjutnya Pak Didi. Itu menaknya dibocor. Selanjutnya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Maksudnya di sini adalah biasanya paradigma berpikir kita adalah di stimulus respon tentang dunia itu. Padahal kita bisa membuat second opinion, maksudnya dengan cara pandang baru, POV baru, point of view baru, bahwa tentang teori kontrol tentang dunia. Jadi kita melihat sesuatu bukan dari kacamata kita saja, tapi juga dari kacamata orang lain yang disebut dengan empati. Jangan nggak mudah sama saya juga enggak. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama
lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di situ ada contoh-contohnya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, Primary Years Program, serta 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini sudah sering jenengan dengar di P5 ya, walaupun hanya mendengar sampai mendengar saja tak apa-apa, yang penting tahu dulu. Kemudian yang kedua, PYP nih cara bahasa Inggris. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir adalah contoh nilai kebajikan dalam IHF: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, It's time to begin the fifth lesson. diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya Mas Didi. Kita sudah masuk pada disiplin positif, yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Disiplin positif maksudnya di sini adalah bahwa anak-anak disiplin itu tidak sumbernya tidak berasal dari tadi reward atau ingin dikasih penghargaan, kemudian takut mendapat hukuman, tidak. Tapi kami berharap mereka disiplin itu berasal dari faktor intrinsik mereka sendiri, yaitu dari dalam hati mereka sendiri, bahwa mereka sadar mereka memang harus melaksanakan disiplin tersebut. Jadi mereka melaksanakan itu tanpa paksaan dari faktor ekstern, tanpa paksaan dari manapun, termasuk kita sebagai guru dan terutama guru BK, ngoten Bu Turut dan Bu Eka. Jadi kami idealnya kami berharap bahwa anak-anak itu saat melaksanakan apa yang sudah ada dalam peraturan sekolah itu, mereka tujuannya tidak untuk mendapatkan reward atau penghargaan dan juga takut dihukum, tapi karena memang mereka butuh melaksanakan itu berasal dari diri mereka sendiri. Itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Selanjutnya, setelah budaya positif selesai, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini maksudnya adalah kita punya 5 kebutuhan dasar yang nanti akan kita kupas satu persatu, bahwa untuk bertahan hidup kita membutuhkan 5 kebutuhan tersebut. Selanjutnya Pak Didi. Ini
Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, ini yang berhubungan dengan fisik, ya. Di 5 kebutuhan itu hanya satu yang berhubungan dengan fisik, yaitu tentang bertahan hidup, tentang sandang, pangan, dan papan. Untuk yang 4 itu tentang penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Itu kebutuhan kita sebagai kebutuhan manusia dalam hal psikis atau psikologinya. Jadi di 5 dasar kebutuhan itu yang berhubungan dengan fisik hanya satu, yaitu tentang bertahan hidup. Keempatnya kebutuhan dasar manusia semuanya bersifat psikologis atau pemikiran, yaitu tadi sudah saya terangkan tentang penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan serta kesenangan. Itu setelah kita tadi mengupas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Itu dibagi menjadi 3, yaitu tadi yang sudah sering saya ucapkan berkali-kali, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari kebutuhan, dari motivasi, 3 motivasi ini, motivasi yang terbaik adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti mereka melakukan sesuatu benar-benar dari keinginan mereka sendiri, bukan karena takut hukuman atau ingin penghargaan, gitu. Ya. Ini mau digali sama Pak Didi, katanya minta. Yes, Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa dari pemaparan Bu Lin, kita sudah sampai pada apa Bu Lin? Kok mundur Bu Lin? Ya tidak dari awal, mau melanjutkan saja. Kalau dari awal nanti kelamaan. Iya, jadi kita sudah kolaborasi, jadi materi ini kita bagi juga, begitu maksudnya. Oke. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Ibu Ulinima berkaitan dengan kedisiplinan budaya positif. Nah, melanjutkan sudah disampaikan oleh Bu Lin, kita sudah sampai pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi 3 kebutuhan dasar manusia sudah disampaikan. Nah, apa itu konsep disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama, kalau kita melakukan hukuman kepada murid kita, itu kemungkinan yang pertama itu menyakitkan. Kemudian baik. Kemudian selain menyakitkan, kemudian membuat murid itu tidak nyaman. Kemudian terus murid menjadi takut, terus terkesan kalau hukuman itu adalah memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu kalau kita melakukan hukuman kepada murid-murid kita. Kemudian
kalau kita memberikan suatu penghargaan ketika murid kita melakukan sesuatu, maka ada konsekuensinya. Yang pertama yaitu penghargaan itu ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri antara satu murid dengan murid yang lain. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu ternyata mematikan kreativitas murid. Yang keempat yaitu menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ternyata ketika murid melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian kita memberikan suatu penghargaan, ternyata seperti itu kejadiannya, yaitu tidak efektif, merusak hubungan sampai merampas hak menghargai dirinya. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk konsep disiplin yang gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama yaitu konsekuensi. Ini kalau kita memberikan konsekuensi, misalnya murid kita melakukan sesuatu kemudian kita berikan konsekuensi, maka penguatannya hanya jangka pendek. Jadi pengingatan siswa atau murid kita itu hanya jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah diperlukan monitoring yang berkelanjutan atau terus menerus. Kemudian adanya stimulus respon yang sedikit dari murid ketika kita memberikan konsekuensi. Kemudian murid menghormati peraturan tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang berikutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kami menawarkan untuk konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu berupa restitusi. Apa itu restitusi? Dimana kalau kita melakukan restitusi, ya, itu ada 3 langkah Bapak Ibu untuk restitusi, segitiga restitusi yang nanti juga akan kami sampaikan. Kalau kita memberikan restitusi kepada siswa, itu maka yang pertama murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian murid fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Yang berikutnya nomor 3, murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya adalah teori kontrol. Dirinya sendiri itu memegang kontrol apa yang sudah dilakukan pada dirinya, ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu, sering kali saya sendiri mengakui bahwa kadang-kala memberikan hukuman kepada murid itu yang terlalu membebani murid, ya. Tapi mungkin setelah saya mendapatkan ilmu segitiga restitusi dari kegiatan guru penggerak ini, saya coba terapkan. Itu ternyata murid betul-betul bertanggung jawab untuk perilakunya. Tapi pada kenyataannya saya mengakui bahwa di kelas 8C itu banyak sekali anak-anak yang perilakunya masih dalam konteks perlu diperbaiki. Begitu Bu Turut ya. Kemarin saya sudah berkolaborasi dengan guru BK berkaitan dengan kegiatan restitusi ini. Berikutnya Bu Lin. Baik. Nah, ini Bapak Ibu konsep disiplin pendekatan restitusi, di mana sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Pengertiannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Apa itu ciri-ciri restitusi? Yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi siswa itu kalau melakukan suatu kesalahan di restitusi, maka dia akan belajar dari kesalahan itu. Ya. Tapi ketika kita memberikan restitusi, itu bukan berarti siswa disuruh untuk menebus kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan dengan siapa? Hubungan dengan dirinya sendiri, dengan guru, dan dengan antar temannya. Kemudian restitusi ini adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan, ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, dengan restitusi ini diharapkan ketika murid itu melakukan kesalahan, dia itu ketika kembali ke kelas atau ke teman-temannya, mereka bisa kembali secara sempurna berkaitan dengan keadaan dirinya. Oke. Mohon maaf, ini Bapak Ibu kita jeda dulu untuk membetulkan Bu Estri, dimatikan dulu ya Bapak. Nanti kita potong. Mohon maaf, oke. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan ya. Perbedaannya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita berikan hukuman kepada murid itu, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu berarti hukuman, kita menghukum. Ya. Kemudian guru marah dan murid takut. Nah, ini berarti bentuknya hukuman. Sehingga siswa tidak bisa mengembalikan posisi dirinya sebagai murid yang baik, gitu. Kalau kita memberikan konsekuensi kepada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, seringkali ya, saya juga pernah ketika siswa tidak mengerjakan PR, tak suruh menulis misalnya 3 kali atau bahkan 5 kali, bahkan 10 kali. Nah, itu ternyata adalah sebuah konsekuensi. Kemudian yang kedua, konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi siswa itu hanya patuh ketika dia itu mengikuti peraturan saja. Jadi tidak dari dalam hatinya. Tetapi berbeda ketika kita melakukan restitusi, di mana guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Berarti guru itu hanya membantu, oke? Kalau di sini kok tertulis keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas, ternyata di program guru penggerak itu bukan peraturan kelas ternyata adalah keyakinan kelas. Bahkan bukan peraturan sekolah Bu ya, ada keyakinan sekolah begitu. Nah, yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita melakukan restitusi kepada siswa yang tidak mengerjakan PR misalnya, maka guru itu bersikap terbuka sehingga siswa atau murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, otomatis gurunya juga akan dihargai atau dihormati. Tapi ketika melakukan hukuman dengan marah, maka murid akan ketakutan. Takutnya bagaimana? Murid akhirnya tidak masuk sekolah berhari-hari. Itu salah satu contohnya. Begitu. Lanjut Bu. Baik, berikutnya 5 posisi kontrol restitusi. Itu kita sebagai guru itu ada posisi kontrol, di mana yang pertama kita itu sebagai penghukum. Nah, jadi penghukum tadi, kalau kita melakukan hukuman maka siswa akan ketakutan. Yang kedua, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita seringkali murid itu disalah-salahkan begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita memposisikan diri sebagai teman atau sahabat bagi murid-murid kita. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, yang terbaik yaitu kita sebagai manajer. Berikutnya begini. Oke. Nah, ini gambarannya. Baik, contoh penerapan 5 posisi kontrol ketika kasusnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ya. Kalau kita sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, seperti itu. Mari kita koreksi apakah kita melakukan seperti itu atau tidak. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kita akan mengatakan kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu ketika kita sebagai pemantau. Kemudian kalau kita sebagai teman, posisi kita, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kemudian kalau kita
posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita akan mengatakan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Terakhir Bu Ulin yaitu sebagai manajer, posisi kontrolnya. Ya, kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, dari kelima ini ternyata yang kita sampaikan itu adalah yang terbaik itu adalah ketika kita posisi kontrolnya sebagai manajer, Bapak Ibu. Begitu. Lanjut Bu. Ya, tadi sudah saya singgung kaitannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di kelas itu tidak membuat peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa harus pakai helm? Kenapa betul? Ketika kita bersepeda motor kenapa harus pakai helm? Kemungkinan jawabannya adalah yang pertama adalah untuk keselamatan, yang kedua adalah untuk keamanannya, begitu ya. Yang ketiga Pak? Oh, biar tidak ditangkap polisi atau kena tilang, nah seperti itu. Keselamatan, keamanan dan mentaati peraturan lalu lintas gitu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan secara besar? Nah, kenapa tulisan? Kalau menggunakan masker atau mencuci tangan tujuannya untuk ya betul menjaga kesehatan. Kemudian juga ketika pandemi itu adalah untuk menjaga ya betul ya keselamatan dan kesehatan ya jawabannya begitu. Itu contoh keyakinan kelas. Lanjut Bu Lin. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas, di mana guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu diskusikan dulu tentang peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat itu bersama siswa. Jadi siswa kita bentuk kelompok untuk membuat kesepakatan. Nanti kira-kira kalau melakukan seperti ini konsekuensinya apa? Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua menyusun peraturan kelas menjadi keyakinan. Siswa diminta untuk menyampaikan itu. Yang ketiga yaitu menampilkan keyakinan di kelas. Jadi memang ini jujur Bapak Ibu, saya baru mendapatkan ilmu ini di guru penggerak. Ya, jadi saya sendiri juga belum melaksanakan itu di kelas saya karena memang saya baru mendapatkan ini ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini keyakinan kelas, ini bukan peraturan kelas. Begitu, ini ilmu di guru penggerak. Berikutnya Bu Lin. Nah, ini aturannya ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang betul? Yaitu yang pertama lebih abstrak daripada peraturan dirinya. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat oleh murid. Yang berikutnya berupa pernyataan universal dan dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya tertarik di kelas 8E sama kelas 8D itu ada pohon apa Bu? Gambar pohon positif dan negatif ya, pohon kehidupan ya. Itu kalau anak-anak saya coba lihat itu Bu, kira-kira lebih cenderung ke positif atau yang negatif. Ternyata mereka cenderung ke positif Bu, jadi bagus. Nah, dari pohon pohon kehidupan itu bisa sebagai dasar untuk pembuatan keyakinan kelas ternyata Bu. Oke, lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu langkah untuk melakukan restitusi tadi yang saya sampaikan yaitu judulnya itu segitiga restitusi. Jadi ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk siapa? Untuk murid kita. Begitu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika siswa itu
melakukan suatu kesalahan itu pasti ada alasannya, oke? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia tadi yang tadi disampaikan oleh Bu Lin ada 5 tadi, oke? Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelas itu kita tanyakan. Kita semua memiliki motivasi internal, ya. Jadi kalau kita sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan. Bukankah kita sudah ada keyakinan kelas bahwa kalau kita melakukan seperti ini maka harus seperti ini, nah seperti itu. Nah itu segitiga restitusi kaitannya dengan pembetulan kaitannya dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, ya. Oh sudah selesai. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Saya selaku calon guru penggerak dengan Bu Uli 5, calon guru penggerak di angkatan 9 di SMP Negeri 1 Gajah. Ini yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan budaya positif yang akan kami lakukan di SMP Negeri 1 Gajah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengarkan paparan kami mendapatkan pencerahan dan berkah barokah dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Begitu nih Bapak Ibu. Ulin ada tambahan? Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan kaitannya dengan yang sudah kami sampaikan. Oh, oke. Monggo Bu Turut niki kabeli roda. Monggo Bu Turut langsung aja. Disut Bu. Miknya tau miknya. Mik kan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami tidak sanggup, bahkan kami mengapresiasi banyak sekali karena teman-teman kami sudah masuk di guru penggerak yang dalam hal ini ada Pak Didi dan Bu Ulin. Selamat untuk Pak Didi dan Bu Ulin. Kami bangga sekali pada saat pertama Bu Ulin menyampaikan paparan materinya, ternyata itu BK sekali dan kami sudah melakukan itu semua. Manakala nanti teman-teman menyusul setelah Pak Didi, Bu Ulin dan teman-teman yang berada di ruang ini menjadi guru penggerak, maka kita bersama anak-anak kita tidak akan ada pembatas lagi. Karena pada saat anak yang bermasalah tadi yang disampaikan beliau Pak Didi, kita tidak menghukum. Karena pada dasarnya tata tertib itu adalah sebuah kesepakatan, kemudian kesepakatan itu nanti ada konsekuensinya, dan di restitusi segitiga itu sangat memandirikan siswa. Jadi hanya satu kata untuk dari kami, khususnya dari saya, Bu Ulin dan Pak Didi, selamat sekali. Semoga teman-teman yang ada di ruang ini menyusul. Terima kasih. Terima kasih Bu Turut atas apresiasinya berkaitan yang sudah kami sampaikan. Betul yang disampaikan oleh Bu Turut di luar forum ini juga kami sering berkunjung ke Bu. Itu juga berbicara berdiskusi kaitannya dengan ini, dan ternyata memang ilmu segitiga restitusi itu ternyata memang betul yang disampaikan oleh Bu Turut, yaitu materi BK. Begitu nih Bu. Terima kasih Bu Turut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Turut atas apresiasinya, tapi langkah kami masih sangat jauh Bu Turut. Jadi kami ini hanya baru sampai pada tahap dan tataran teori saja. Untuk pelaksanaan itu akan kami coba, tapi kayaknya mesti berat sih, cuma akan kami coba Bu, kalau saged buatan. Iya, karena teorinya kan sebagus itu, bahwa kita itu
pendekatan dengan anak tidak hanya sebagai guru dengan murid, tapi juga bisa sebagai teman, bisa sebagai manajer, bisa sebagai apapun begitu. Harusnya seperti itu teorinya, bagus sekali, dan itu insya Allah akan kami laksanakan untuk kedepannya, Bu Duro. Begitu. Ada pertanyaan dari Bu Dian tadi kayaknya Pak, sebentar. Monggo. Jadi terima kasih, mungkin bisa dibuka lagi tadi yang guru sebagai manajer, ada teman, ada hukuman ini. Ini ada kuning-kuning tadi di mana? Ya. Ini. Ya, di sini untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nanti Pak Didik mengatakan yang terbaik di sini kita sebaiknya menjadi manajer. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang diberikan pada siswa pada saat siswa melakukan kesalahan. Ini pertanyaan kita adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini hubungannya dengan kelas saya Bu, kelas 9A akhir-akhir ini terlalu banyak masalah dan anaknya tetap itu saja. Kira-kira yang Bu Ulin katakan tadi, ini baru teori. Kami belum melaksanakan, apakah nanti kita bisa melaksanakan gitu ya? Kira-kira atau anak yang kebetulan anak-anak di kelas 9A ini, kalau saya tangani dengan cara seperti ini, berapa kali toleransi yang harus saya berikan kepada mereka? Maksudnya begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini kemudian diulang lagi, saya berikan pertanyaan yang sama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Mereka menjawab lagi. Berikutnya mereka melakukan lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, apa tindakan kita sebagai guru dalam mengatasi masalah ini? Terima kasih. Oke, Bu Dian, saya mencoba menjawab dari saya, mungkin nanti berbeda dengan Ulin ya. Kalau ditanyakan sampai berapa kali, tidak ada batasannya. Nah, itu menurut saya tidak ada batasannya, karena sampai siswa itu betul-betul menyadari kesalahan itu, sehingga dia bisa memperbaiki. Itulah anak kita menjadi seorang manajer. Jadi kita tidak boleh berhenti, tidak ada batasan sampai kapan itu kita lakukan. Jadi sampai siswa itu betul-betul mengetahui, memahami kesalahan dan bisa memperbaiki dirinya. Begitu Bu Dian, jawaban dari saya. Mungkin beda dengan Bu. Menambahkan saja, ini adalah sebenarnya untuk penerapan posisi kontrol ini dalam dialognya ini tidak langsung ini saja ya Pak ya. Ya, sebentar Pak, punya saya itu jadi tidak langsung itu saja Bu sebenarnya. Intinya adalah di situ, tapi awalnya kita harus tahu apa yang mendasari siswa melakukan itu gitu, terus kemudian kita dapat setelah tahu, kemudian kita harapkan siswa tersebut sadar bahwa yang dilakukan itu salah, baru masuk pada kalimat ini. Ini disebutkan di sini karena ini sebagai pembeda posisi kontrol masing-masing, yaitu sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Ini gitu ya. PG. Ya, maaf Kak, tadi nggak ada punya saya. Intinya biasanya kita kan mengambil peran posisi kontrol biasanya sebagai penghukum ya, yang biasanya kita laksanakan sekarang ini saat ini adalah nek kue enggak pakai tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya kami salah, silahkan di barisan di situ, kemudian akan kami hukum, bukan seperti itu. Itu secara instan memang ada efeknya, yaitu anak akan jera.
Tapi untuk jangka panjangnya itu saya yakin anak akan mengulangi lagi, karena mereka melaksanakan itu ya tadi, takut untuk dihukum saja, bukan dari kesadaran diri mereka masing-masing. Itulah mengapa posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer. Untuk pertanyaan Budian, memang sulit. Kemarin Pak Didik juga sudah menerapkan di kelas 8B ya Pak tentang segitiga restitusi itu, dan gagal. Ya, belum berhasil. Ini teorinya bagus. Saya yakin teori ini muncul juga tidak serta-merta muncul. Pasti ada proses penelitian yang sangat panjang. Beliau-beliau para pemikir dan akademisi ini pasti juga sudah melaksanakan penelitian yang begitu panjang. Akhirnya ada yang namanya 5 posisi kontrol ini. Tadi saya sependapat dengan Pak Didik bahwa sampai kapan kita melaksanakan itu tidak ada batasnya. Kita sabar-sabaran Bu. Karek menang sabar sendiri antara jenengan sama Sokibul Anam gitu. Tapi sekarang kan anaknya sudah masuk. Ya, apa aja Bu sama Sokibul Anam masuk gitu. Itu kemudian yang sependek pengetahuan kami yang sangat hanya kami baru beberapa langkah sebagai calon guru penggerak, jadi memang pengetahuan kami masih sangat dangkal dengan segala keterbatasan kami. Itu yang memang bisa kami jawab Budian. Ada lagi? Kemudian secara pribadi saya sendiri kaget dengan ilmu ini, karena pertama kali saya memperolehnya Budian. Dulu waktu saya kuliah malah belum dapat. Kemudian ini di guru penggerak saya dapatkan ini, ya saya bersyukur karena saya terpilih dari bagian itu. Saya dari dalam hati tidak bermaksud bagaimana, tapi saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saja, biar tidak jadi terima kasih berulang. Saya coba untuk mengerjakan isi yang ada di guru penggerak, kemudian saya penuhi kriteria-kriterianya, wawancara selama 2 jam, kemudian terus praktek mengajar saya lakukan, dan itu ternyata membawa hikmah. Saya dapat ilmu itu. Kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak akan mendapatkan ilmu ini. Sebetulnya seperti itu. Untuk dia. Tertarik dengan keyakinan kelas. Jadi kalau nanti kita di kelasnya masing-masing, mungkin saya sebagai wali kelas 9A mencoba membuat keyakinan kelas tentang peraturan-peraturan yang kita sepakati kelas itu dengan konsekuensinya, maka mungkin pertanyaan saya pada anak akan menjadi lebih mudah dengan kata-kata kamu sudah pernah membuat peraturan umum, jadi kamu tahu konsekuensinya sendiri dan seterusnya. Itu mungkin akan kita coba dulu dengan membuat keyakinan kelas. Terima kasih atas ilmunya hari ini dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini membantu kami dalam menangani anak-anak. Terima kasih. Demikian pemaparan dan diseminasi dari kami tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih atas keraluhan Bapak Ibu semua. Semoga acara pada pagi sampai siang ini memberi manfaat kepada saya, kepada panjenengan semua, dan lebih umum lagi kepada sekolah SMP Negeri 1 Gajah. Semoga dengan adanya pemaparan ini juga kita dapat mengambil ilmu-ilmu yang tadi kita bahas bersama, karena saya sama jenengan itu sama saja. Jadi kita tadi sharing pendapat, terutama dari alhamdulillah di sini ada kehadiran dari Bapak Ibu guru BK yang memang lebih concern untuk apa yang telah kami bahas. Karena sejatinya saya dan Pak Didik ini sebagai guru mapel baru kali ini Bu mendengar istilah-istilah seperti ini, jadi agak asing awalnya. Malah Bu Turut, Bu Eka, dan Pak Yudi yang memang sudah sangat familiar dengan istilah-istilah ini karena langsung berhubungan dengan siswa.
Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila tadi saat memaparkan, menjawab pertanyaan atau saat kami berbincang-bincang ada tutur kata kami yang melukai hati Bapak Ibu guru semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Monggo Gusti foto saya. Monggo, Kak.